Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman Nokia Automotive Channel. Siang hari ini teman-teman kita kedatangan Mio J ya. Jadi yang ini teman-teman permasalahannya adalah pertama berisik ya, kedua ngasep, ketiga itu macet. Jadi sebenarnya ini teman-teman kalau masalah berisik dan ngasepnya ini udah lama ya, mungkin sekitar 2-3 bulanan ya. Cuman karena belum ada dana ya teman-teman ya, terpaksa ditambahin aja oli terus gitu ya, jarak 1 minggu atau 2 minggu ditambahin oli begitu seterusnya. Nah, sehingga waktu itu udah bawa oli Gardan ke bengkel ya, ternyata oli Gardan itu dicampur sama oli Matic itu ya teman-teman. Oli Gardan mobil itu agak kental ya, itu yang dicampur dengan oli Maticnya, oli biasanya begitu ya teman-teman. Itu jadi analisisnya adalah agar oli itu tidak cepat habis ya, karena memang lebih kental gitu ya. Dan memang waktu itu setelah dicampur itu ada efek ya, efeknya itu pertama olinya memang agak sulit habis. Cuman lari motor itu berat sekali teman-teman ya, larinya agak berat. Cuman ini sudah beberapa bulan pakai oli Gardan campur oli Matic ya, ternyata tadi malam sudah habis ya. Nah, jadi game over deh ya teman-teman motor ini. Jadi tiba-tiba mati dan tidak bisa hidup lagi ya teman-teman. Ternyata setelah di starter motornya tidak bisa, macet sekali starternya. Nah, jadi di sini kita akan analisis, kita akan periksa ya. Yang jelas kalau menurut saya penyebabnya ini adalah pistonnya yang sudah rusak ya, atau pistonnya sudah baret. Yang tentu bloknya juga baret teman-teman. Kalau yang model seperti ini tentu ya wajib kita ganti blok sama pistonnya ya. Mudah-mudahan ini nggak kena ke stang piston, karena memang pemakaian motor ini ya yang sudah berisik seperti ini udah lama sekali dia pakai sama yang punya motor. Kebetulan tetangga teman-teman ya. Dan setelah ditambahin oli teman-teman, ini jadi ada kronologisnya ya. Setelah ditambahin oli ternyata motornya bisa di starter tapi tetap tidak bisa hidup. Jadi kenapa? Kalau menurut analisis saya, kenapa nggak bisa hidup? Karena memang kompresinya yang sudah sangat lemah, sudah sangat kurang begitu ya. Kita tes saja dulu ya teman-teman. Bagaimana starternya, atau yang jelas ini motor udah tidak bisa hidup lagi. Tentu kita akan bongkar blok kop ya teman-teman, atau silinder blok dan silinder headnya. Oke, kita bongkar dulu. Baik teman-teman, jadi sebelum kita bongkar ya, kalau yang model seperti ini udah wajib kita bongkar teman-teman. Cuman kita tes dulu ya seperti apa, bagaimana begitu ya. Tes dulu dong, gimana supaya starternya. Tuh teman-teman, starternya ringan sekali ya, kayak nggak dipasangin busi ya teman-teman. Itu salah satu tanda bahwa kompresinya sangat lemah ya, karena memang ring pistonnya rusak, piston juga rusak, tentu juga bloknya yang rusak. Kalau dihidupin Jang, apakah bisa atau enggak bisa ya? Coba tes di starter dulu. Tuh ada tanda-tanda Jang. Tuh teman-teman. Gas Jang. Oke Jang. Oke teman-teman, ternyata motornya bisa hidup karena memang sudah ditambahin oli. Cuman permasalahannya ini suaranya berisik, dan yang kita khawatirkan adalah stang pistonnya nanti kena dan otomatis pengeluaran jadi semakin membengkak. Oke, kalau sudah seperti ini sudah kita wajib ya kita bongkar, kita ganti blok, karena memang untuk motor jenis Mio J ya, Yamaha Mio J ini yang pakai blok di hasil harus nggak bisa dikolter ya, jadi harus diganti. Oke, kita bongkar dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, ini sudah kita bongkar ya, sudah kita buka untuk blok kopnya. Jadi di sini bisa kita lihat teman-teman. Tadi ini ya, untuk di blok ini saat dibuka tadi teman-teman susah sekali ya. Bahkan kita pakai palu karet untuk ngebuka piston ini teman-teman dari silindernya. Nih teman-teman bisa lihat pistonnya sudah baret parah ya, sudah parah. Kalau yang model seperti ini udah wajib ya hukumnya kita ganti ya teman-teman. Lihat bloknya ya, tuh
Ini sudah bergelombang teman-teman ya, udah bergelombang kayak pundukan sawah ini teman-teman. Tuh udah, wah parah. Ini mungkin, dan terasa juga olinya itu sangat kental ya. Memang ini dia pakai oli Gardan ya teman-teman. Ini bisa jadi inspirasi nih untuk teman-teman yang belum punya modal ini. Ya, coba kita raba teman-teman. Ya, ini bergelombang ya, dan ini baret parah. Ya, kita ganti aja satu set ya. Dan ini tuh kotorannya, ini sebenarnya oli yang sudah mengental ya. Oli saat dipakai dan sampai kering begitu ya teman-teman, itu yang bikin oli mengental ya. Ini kelihatan udah banyak sekali ini teman-teman. Tuh ya, udah licin gimana ya, kental dan lengket ya teman-teman. Dan di headnya kelihatan, di klep X sangat parah keraknya. Jadi ini harus kita benar-benar bersihkan ya teman-teman. Lalu kita lakukan skir klep juga. Tuh kelihatan ya, di lubang in, dan di bagian cam sama pelatuk klepnya juga parah, super parah ya. Untuk kotorannya, untuk olinya ini sudah lengket ya. Ini bisa-bisa tidak bisa dibersihkan sama bensin ini teman-teman. Harus seandainya kita pakai bensin ini bisa 2 literan ya. Ya, bisa 2 literan ya baru bersih. Ini udah parah. Oke. Oke teman-teman, sekarang kita buka dulu untuk pistonnya ya. Jadi yang seperti ini kita buka piston. Mudah-mudahan nggak sulit dibuka ya, karena memang udah terlalu lama ya. Suaranya sudah ngeletek seperti ini. Mirip suaranya kayak suara kelereng teman-teman ya. Suara kelereng itu. Jadi kita buka dulu ya. Karena memang agak sulit ya teman-teman, jadi kita getok sedikit pakai palu, pelan-pelan aja ya. Bisa Jang? Nah, ternyata teman-teman, oli Gardan itu juga ada manfaatnya ya. Ternyata enggak, kita lihat di bagian pen, ternyata masih aman ya. Itu teman-teman, aman, mulus ya. Biasanya kalau biasa yang sering kita temukan itu bahkan ini sampai lecet dan susah sekali dibuka ya teman-teman. Oke. Dan sekarang kita buka di bagian head ya. Oh ya, untuk informasi, ternyata teman-teman yang punya motor sudah mesen bloknya atau silindernya di Shopee ya teman-teman. Sudah memesan. Jadi nanti tinggal kita pasang ya, tinggal tunggu barangnya datang aja ya. Jadi barangnya ini masih silindernya masih di Bandung ya, baru dikirim dari gudang sortir Bandung. Jadi sekarang kita kerjakan bagian head aja dulu. Kita lakukan skir klep. Yaitu pembukaan untuk pelatuk klepnya juga gampang sekali ya, karena memang mungkin seperti yang saya bilang tadi itu, oli Gardan itu manfaatnya itu oli tidak sampai kering ya. Oli di head tidak sampai kering, walaupun kadang habis olinya. Artinya tidak mengering ya, tidak cepat kering begitu. Jadi kalau sudah terbuka teman-teman, tentu kita bersihkan dulu ya. Kita bersihkan untuk semua lah ya, semua komponen-komponennya, termasuk cam, pelatuk klep ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini di ruang bakar sudah bersih, klep juga sudah bersih ya teman-teman. Jadi ini tinggal kita skir aja. Jadi sementara kita nunggu blok datang ya teman-teman. Ini sudah bersih juga, tinggal kita skir aja klepnya.
Di ini kita sekir di yang bagian klep X ya, atau klep api. Oke bang. Jadi harus benar-benar bersih ya teman-teman, biar bisa kita pastikan nanti apakah masih atau sudah aman ya. Kita gunakan amril teman-teman, amril halus ya. Ya. Kita gunakan amril halus di bagian daun klep itu sedikit aja ya teman-teman, sedikit aja. Coba tuh diperlihatkan ke teman-teman. Jadi ini teman-teman, begini ya, amrilnya itu sedikit aja ya, tidak perlu terlalu banyak. Jadi fokuskan di bagian yang akan bersentuhan ya, yang akan bersentuhan dengan setting klep ini teman-teman. Ya. Oke. Jadi ini perlu kita teteskan nanti bensin teman-teman, 1 atau 2 tetes ya, biar amrilnya tidak terlalu lengket begitu teman-teman, tapi jangan terlalu banyak juga ya, nanti sia-sia juga. Oke. Itu kita gunakan bor ya teman-teman. Tadi dulu. Ini di bor ini teman-teman seperti ini caranya. Ini bekas batang klep ya. Dan ini kita sambung menggunakan selang. Dan kalau kita gunakan bor ya teman-teman seperti ini, tentu powernya jangan terlalu besar ya, karena nanti bahaya juga untuk setting klepnya. Oke, pelan-pelan aja. Jadi manfaat kita gunakan bor teman-teman untuk apa? Skir klep ini adalah pekerjaan itu semakin singkat. Ya, tentu dengan teknik yang bagus ya. Jangan sampai nanti merusak setting klep ataupun daun klep. Ini kita tetesin bensin 1 sampai 2 tetes saja teman-teman, jangan terlalu banyak ya. Ya, kita naik turunkan. Jadi seperti itu teman-teman ya. Ini ya. Kita naik turunkan seperti itu. Ya. Ini kita lakukan kurang lebih 1 menitan ya teman-teman. Jadi seandainya kita pakai cara manual, artinya kita pakai tangan, itu bisa sampai setengah jam misalnya atau 20 menitan. Ini cukup 1 menitan aja sudah cukup ya. Sampai suara, jadi indikasi skir klep yang cukup atau yang bagus itu adalah suaranya itu udah halus nanti ya teman-teman, tidak sampai terlalu lama, jangan sampai terlalu lama, karena kalau terlalu lama juga nanti bergesekan antara daun klep dengan setting klep. Jadi santai aja, kurang lebih 1 menit ya. Nah, kalau ini suaranya sudah mulai halus. Oke, cukup kan dong, suaranya sudah halus teman-teman. Sekarang kita bersihkan, lalu kita tes ya. Kuas sedikit, kuas pakai. Oke, kita bersihkan dulu ya. Kita di sini bebas mau pakai kuas boleh, mau pakai sikat gigi boleh ya teman-teman. Yang penting jangan pakai sikat nyuci ya, karena terlalu besar. Oke, sekarang bersihkan setting klepnya. Jadi bekas-bekas amril itu jangan sampai ada yang tersisa ya teman-teman. Jadi di saat kita ngetes nanti betul-betul kelihatan nanti ada rembesan atau tidak. Oke, sekarang disemprot menggunakan kompresor. Kompresor dong, bisa bersihan. Biar lebih bersih kita gunakan kompresor ya teman-teman. Jadi ini teman-teman, ini motor saya CB double silinder teman-teman ya, GL 100 double silinder. Insya Allah kita segera rakit ya. Kita semprot aja.
klepnya juga biar betul-betul bersih. Oke, sip. Sekarang tinggal kita tes ya teman-teman. Jadi untuk mengetes kebocoran ini caranya gampang sekali ya. Jadi ini khusus untuk teman-teman yang pemula tentunya. Untuk pengetesan ini pakai lap aja bro, jangan sampai nanti tangannya lecet nanti. Itu tatuknya udah kelihatan pudar itu. Oke teman-teman, jadi cara pengetesannya itu adalah klep ini ya, daun klep ini teman-teman kita tekan pakai ibu jari. Oke, saya contohkan gini ya teman-teman, kita tekan pakai ibu jari seperti ini, lalu nanti kita lihat rembes di bagian pinggir daun klep ini apakah ada rembesan atau tidak. Jadi kalau tidak ada rembesan itu tandanya skir klep kita sukses ya teman-teman. Tapi kalau masih rembes dikit itu, kalau sedikit sekali ya bisa kita gunakan autosol untuk finishing biar lebih mantap. Oke, tapi kalau masih sangat rembes ya kita ulangi lagi ya teman-teman, memberinya sampai 2 kali. Oke, sekarang tuangin bensin. Oke, cukup. Oke, seperti ini teman-teman. Biasanya saya angkat. Kenapa saya angkat ya? Karena memang kadang tidak mengenai bagian atasnya ya teman-teman. Jadi saya angkat atau saya goyang seperti ini. Lalu kita lihat. Ya, kita tumpah dulu. Lalu kita lihat ya teman-teman. Di sini. Ini sudah aman sentosa ya. Tidak ada rembes sedikit pun. Ini baru kita pakai tangan. Apalagi pakai per klep ya teman-teman yang lebih keras. Itu artinya skir klep kita sudah aman. Oke. Jadi perlakuan untuk seating klep yang klep ini teman-teman sama saja ya, jadi tidak perlu saya videokan. Oke teman-teman, setelah kita selesai skir klep seperti ini, kita rakit komponen di bagian headnya. Oke, baik teman-teman, ini sudah selesai kita sekur ya dua-duanya, jadi tinggal kita rakit. Tentu kita ganti sealnya ya. Kita buka dulu. Sini saya gunakan tang kancing teman-teman. Sebenarnya pakai tang biasa juga bisa ya. Ya tuh teman-teman. Dan ini sudah terbuka juga yang sebelahnya. Tuh ya teman-teman. Agar pemasangan seal klep ini gampang teman-teman, kita kasih oli sedikit ya. Kita kasih oli sedikit seperti ini ya. Saya zoom ya biar lebih jelas. Ini teman-teman, tinggal kita tekan pakai tangan aja. Tuh udah terpasang teman-teman. Tapi kalau kita nggak pakai oli emang agak sulit ya. Oke, seperti ini teman-teman. Oke, sudah terpasang. Jadi sekarang tinggal klep, pelatuk klep dan cam ya. Oke teman-teman, ya ini ya lebih jelas. Di saat pemasangan komponen-komponen ini teman-teman, itu harus diperhatikan kebersihan tangan kita ya. Dan tidak lupa juga kita taruh lap di bawahnya sebagai pengganjal ya. Seperti ini teman-teman. Di saat kita pasang nanti per klepnya itu daun klep itu tidak mengenai dasar ini ya, atau pelapis ini.
Ini sudah kita bersihkan ya, komponen-komponennya ini teman-teman sudah kita bersihkan. Jadi tinggal kita pasang aja. Kita taruh dulu, jangan lupa ring di bawah pair clamp ya. Jadi ini teman-teman. Pair clamp ya teman-teman, yang agak sempit itu di bagian bawah dan yang renggang di bagian atas. Lalu retainer dan kuku klep. Seperti ini teman-teman. Ya, seperti ini ya. Lalu kita tekan. Jadi di sini kita tidak menggunakan tracker pair clamp ya, tapi kita gunakan ban dalam seperti ini teman-teman, yang kita ikat pada kunci T ya. Ini saya pakai kunci T14 teman-teman. Kita tekan. Tuh teman-teman, langsung terpasang sempurna. Jadi tidak perlu kita ketuk, tidak perlu kita getok ya. Kita tekan aja sedikit sudah terpasang. Begitu juga yang di sebelahnya ini teman-teman. Oke, jadi tidak memerlukan tenaga yang besar ya teman-teman. Lalu sekarang cam. Tentu di sini teman-teman kita kasih oli dulu ya. Kita lumasi dulu teman-teman untuk kelaharnya atau bearingnya. Seperti ini, dan juga yang nempel di head ya. Oke. Oke. Udah seperti ini. Teman-teman tinggal kita pasang pelatuk klep. Jadi pelatuk klep ini bebas ya teman-teman, untuk in-X-nya bebas. Ya, sorry. Dan ada bosnya juga teman-teman. Jadi seperti ini bosnya ya. Begini teman-teman. Kita kasih oli juga biar lebih licin ya. Jadi ini teman-teman harus kita longgarkan dulu baut setelan klepnya ya, biar lebih untuk pemasangan pennya lebih cepat gitu, lebih mudah begitu ya. Biar lebih jelas ya teman-teman. Nah, ini agak susah masuk, jadi kita longgarkan baut setelan klepnya ya. Sekalian kita setel klep nanti ya. Dan mengganggu kedokteran. Oke, sekarang kita longgarkan dulu untuk baut setelan klep teman-teman. Ini biar pemasangan pennya gampang ya. Tuh. Jadi kalau tidak dilonggarkan teman-teman, otomatis
nekan ya, sepatu klep ini atau pelatuk klep ini nekan, jadi itu yang bikin pen pelatuknya sulit dimasukkan ya. Oke, kalau sudah seperti ini teman-teman, langsung aja kita rakit di mesinnya ya teman-teman, karena bloknya sudah datang. Kebetulan tadi datangnya ini. Oke teman-teman, sekarang tinggal kita rakit di mesin ya. Dan ini untuk blok ya, untuk silinder. Yang punya motor beli sendiri ya teman-teman. Dia beli merek NPP, yang dari NPP ya. Jadi ini kalau kita lihat ya di silindernya, beli di Shopee teman-teman. Tuh ya, cukup bagus lah ya. Dan ada lapisan baja juga teman-teman. Jadi ini bisa di kolter teman-teman ya, bisa di kolter. Seandainya terjadi baret bisa di kolter lagi ya, seperti ini. Oke, kalau gitu kita rakit aja pistonnya. Jadi untuk teman-teman yang mau tahu link pembelian ini, boleh nanti tanya di kolom komentar. Walaupun belum saya tanyakan ya, nanti saya tanyakan di ownernya di mana dia beli, toko apa ya teman-teman. Oke, seperti ini tuh. Kita lihat tuh standar. Nah, jadi yang ini teman-teman ada tanda titik. Untuk tanda titiknya ini harus menghadap ke knalpot ya. Jadi begitu ya teman-teman tuh. Ya, menghadap ke knalpot. Oke. Oke teman-teman. Jadi walaupun yang bisa di kolter ataupun yang tidak bisa di kolter teman-teman, jumlah ring pistonnya itu sama ya. Ini. Untuk pemasangannya kita pakai yang biasa aja atau yang paling gampang ya teman-teman. Di sini saya pakai rumus in X in ya teman-teman. Berhubung ini dia pakai blok biasa, kita pakai rumus yang biasa aja. Untuk klep distribusi oli teman-teman, atau klep oli kita bilang, maaf, untuk ring oli atau ring distribusi oli teman-teman, kita ciri-cirinya itu adalah bentuk spiral ya. Dan kita posisikan sambungannya itu di posisi in ya teman-teman tuh, di posisi in. Lalu ring spacer atau yang tipis 2 ini teman-teman, yang tipis jumlahnya 2 biji ya, taruh sini dulu. Ini kita taruh 45 derajat ya. Jadi kalau kita kali atau kita gambar tulis X di sini, jadi kurang lebih di sini 1, di kiri 1 ya teman-teman. Oke, dan 1 di bagian kiri seperti ini, kurang lebih 45 derajat. Intinya teman-teman saling silang ya, jangan sampai ketemu. Jadi kalau terlalu dekat jaraknya nanti ketemunya itu cepat, jadi itu yang bikin ada rempasan oli ya, itu yang bikin ngasap nanti atau ngebul ya. Dan di sini ada 2 ring kompresi 1 dan ring kompresi 2 ya. Ciri-cirinya ring kompresi 2, karena ring kompresi 2 yang akan kita pasang duluan. Ring kompresi 2 itu ciri-cirinya adalah lebih kusam seperti ini teman-teman, atau lebih ngedop ya. Sedangkan ring kompresi 1 lebih mengkilat teman-teman, lebih mengkilat dan lebih tipis ya. Ini lebih tipis. Ini untuk ring kompresi 2 posisi X ya, posisi klep X atau klep api ya. Ya, jadi biar lebih seragam aja teman-teman. Sini tulisannya menghadap ke atas ya. Ya, jadi satu persatu dulu ya, kita lompat. Jadi pertama kita di bagian rel ring 1, lalu kita pindahkan lagi ke relnya ya, untuk ring kompresi 2 begitu. Dan yang terakhir adalah ring kompresi 1 teman-teman, seperti ini. Ini menghadap ke in lagi. Oke teman-teman, jadi seperti yang saya bilang tadi, itu rumusnya adalah in
X in. Oke, ini paling gampang ya, rumus yang paling gampang, tapi ya juga anti ngebul juga ya kalau yang gini, walaupun kelihatan sederhana tapi ya sangat membantu teman-teman. Oke, sekarang kita pasang di stang piston. Baik teman-teman, ini ring piston dan piston sudah kita pasang ya di stang piston, dan jangan lupa di bagian stang piston bawah begitu ya teman-teman, itu kita lumuri oli, dan ini juga kita lumasi juga ya. Dan tidak lupa juga kita di bagian bloknya atau di liner blok ini kita olesi juga oli ya teman-teman. Oke, sekarang kita pasang ya. Untuk pemasangan ini teman-teman, sistem atau cara kalau saya itu biasanya saya goyang dikit ya teman-teman. Saya pasang karena ya gini ya, tuh mulai dari bagian bawah dikit ya untuk ring kompresi 1. Saya biasa dari bawah ya, seperti ini, saya goyang dikit ya. Lalu untuk ring kompresi 2 tentu bagian atas ya, jadi pelan-pelan aja teman-teman, lalu kita goyang sedikit. Bisa kita bantu pakai obeng min kecil teman-teman, ataupun pakai kuku juga bisa ya. Jadi kalau nggak terlalu sulit pakai kuku juga bisa ya teman-teman. Itu. Oke teman-teman, blok sudah kita pasang, dan jangan lupa teman-teman untuk mengganti pak bloknya atau gasket ya. Jadi pak bloknya saya ganti juga karena memang pak aslinya sudah, rencananya tadinya sih saya mau lem ya teman-teman, tapi ternyata kurang mantap, jadi saya ganti aja untuk pak bloknya. Dan juga pak kop kita ganti ya, jangan sampai kita ambil resiko nanti setelah kita pasang yang aslinya terjadi kebocoran, kan kita kerja lagi jadinya nanti teman-teman. Oke, ini kita bersihkan dulu bekas oli ini teman-teman. Kita bikin bagian pak ini teman-teman benar-benar kering ya, benar-benar kering dari oli, karena kalau ada masih bekas oli nanti itu jalur rembes ya, jalur rembes oli. Jadi kita basuh pakai bensin aja teman-teman. Oke teman-teman, ini sudah bersih. Sekarang kita pasang pak yang baru. Bos mesinnya juga teman-teman, atau bos blok ini berfungsi agar head ataupun kopnya itu tidak bergeser ya teman-teman. Oke, ini sudah mantap. Sekarang headnya kita pasang.
Oke, sekarang tinggal kita kencangkan baut yang 4 dan baut L yang 2 ya. Oke teman-teman, setelah kencang seperti ini baut yang 4 ini ya, sekarang tinggal kita pasang gear timing. Jadi di sini adalah intinya ya teman-teman, karena biasa untuk teman-teman pemula ya, karena saya juga pernah ngalami juga dulu teman-teman ya, baru-baru ngebengkel itu, di saat pemasangan gear ini kadang kurang tepat dikit ya, itu bisa menyebabkan klep kita bengkok teman-teman ya. Jadi untuk menjaga hal-hal seperti itu, tentunya kita perhatikan hal yang sepele seperti ini ya. Oke, di sini ada tanda titik teman-teman, maaf, tanda garis. Ini nanti kita tepatkan dengan garis yang di gear timing ini. Oke. Jadi ini teman-teman, tadi itu fungsinya piston itu kita posisikan di TMA ya. Jadi kita tidak perlu nyari-nyari lagi ya di bagian magnet, karena sudah pistonnya di TMA, dan kita posisikan di cam ini udah bebas kiri kanan seperti ini teman-teman ya. Baru kita pasang gear timingnya. Oke, caranya gampang sekali teman-teman, seperti ini tuh ya. Jadi kalau dia kurang tepat teman-teman, di sini ya gampang sekali untuk cara memastikannya. Kalau garisnya ini kurang tepat dengan yang ada tanda di head, tinggal kita gerakin dikit ya. Misalnya kita mau geser ke posisi atas teman-teman, berarti kita geser dari rantai bagian atas begitu ya teman-teman. Ya gitu. Tapi kalau kita mau geser ke bagian bawah teman-teman, tentu kita geser di rantai bagian bawah begitu ya. Sandinya contoh ya, kita mau geser ke bagian atas, otomatis kita geser dari atas begitu ya, gitu. Maka gearnya akan bergeser ke atas. Oke, begitu caranya. Sekarang kita pindahkan lagi, biar kita tepatkan garis di cam atau di head ini dengan di gear timingnya. Oke, ini sudah tepat teman-teman, sudah tepat ya. Jadi tadi kita lihat di piston itu geser dikit ya teman-teman, jadi kita nanti putar. Ini sudah pas sekali, tinggal kita kencangkan. Oke, dan tidak lupa juga kita pasang nanti stud kamrat ya teman-teman. Jadi di caranya seperti ini, biar ndak geser ya. Ini kita pasang ringan aja, artinya jangan terlalu kencang teman-teman. Seperti ini maksud saya. Jadi kalau kita posisi pasang baut ini teman-teman, kita kencangkan baut timing ini sebelum kita pasang stud kamrat teman-teman. Biasanya nanti bisa kita kencangkan gitu, kasih getukan begitu ya, nanti dia akan bergeser di gear timing bawah ataupun di atas ini teman-teman ya. Jadi sebaiknya di setel dulu stud kamratnya, dipasang dulu stud kamratnya. Oke, jadi kalau sudah seperti ini teman-teman, tentu kita akan lakukan setel klep ya teman-teman. Oke, dan kita pasang kita rakit di mesinnya, lalu kita tes. Oke teman-teman, langsung aja
kita skip ke bagian pengetesan nanti. Oke teman-teman, sekarang motornya sudah kita rakit semua seperti ini ya, dan tinggal kita tes suaranya seperti apa. Tapi yang jelas pasti udah bersih ya teman-teman, karena memang semua baru. Sekarang kita tes dulu ya suaranya seperti apa. Tuh teman-teman, suaranya bersih kayak motor baru ya. Padahal yang kita ganti di sini hanya bloknya saja teman-teman, tapi persis kayak baru keluar dari dealer itu suaranya ya. Tuh. Oke, jadi kalau sudah seperti ini teman-teman, tinggal kita jos saja ya. Ini kita anggap servis kita sudah selesai. Memang di sini saya dengar sih ada suara sedikit teman-teman di bagian kiri. Tapi kemarin waktu kita lakukan pemasangan memang rantai kamratnya yang agak kendor. Oke, kerjaan kita sudah selesai teman-teman. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.